Oke, selamat malam. Terima kasih buat kakak yang udah menemani diskusi kita malam hari ini. Izin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Priska Sundari dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, jurusan manajemen. Untuk prodi sendiri aku ekonomi dan jurusannya aku manajemen semester 7. Dan untuk domisili sendiri aku dari Jakarta Utara. Untuk sosial media aku aktifnya di Instagram. Untuk Instagram sendiri aku udah Priska SDR gitu kakak. Oke, untuk kakak sendiri gimana nih? Ya, perkenalkan, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Siti Aisyah Karimah. Halo, oke. Suara aku jelas kan ya? Biasa dipanggil Siti, boleh dipanggil Aisyah juga. Aku asalnya domisili asli orang asli Banda Aceh. Dan aku dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Em, aku juga aktif di akun sosial media Instagram. Mungkin bisa nanti kita mutualan. Aku drop di chat mungkin. Oh ya, Kak, aku ada satu pertanyaan nih. Ada banyak sebenarnya sih. Jadi yang pertama itu, apa sih yang buat Rizka tertarik untuk bergabung ke sekolah ekspor? Ya, untuk aku sendiri, kenapa aku tertarik? Mungkin karena program yang ditawarkan juga cukup menarik ya Kak, dari digital gitu. Itu makanya buat aku tertarik. Yang kedua, sekolah ekspor itu pasti ada tentang dokumen. Nah, dokumen ekspor itu pasti banyak dan itu sekolahnya pasti mahal. Dan maka dari itu Ya, kampus Merdeka itu nyediain layanan transfer ekspor juga. Kenapa enggak aku coba gitu. Terus tambah lagi alumni-alumni juga yang ngasih solusi sama ngasih produk itu kayak membuat aku tuh motivasi gitu buat ikut. Oke, untuk Kak Siti sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri ya, kalau Friska tahu teknologi hasil pertanian itu fokusnya hanya ke produk development gitu kan. Jadi untuk marketing dan kawan-kawannya itu kami kurang mendalami. Em, jadi banyak dari mahasiswa teknologi hasil pertanian itu yang membuat produk karena tuntutan dari mata kuliahnya. Jadi kayak kalau misalkan dihitung, mungkin kami bisa buat pabrik dengan varian produk baru gitu. Jadi kayak, tapi sayangnya dari produk-produk itu dia stop di jalan karena dan nggak berkembang karena masalah-masalah finansial yang tadi yang aku bilang. Jadi mungkin sekolah ekspor ini menjadi salah satu ketertarikan aku ya untuk belajar lebih dalam tentang pemasaran gitu. Oke, jadi lebih ke digital marketingnya nggak sih Kak? Karena produknya udah banyak nih, tinggal Iya, naikin lagi, ya nggak sih Kak? iya betul, betul. Setuju sih aku Karena kayak juga, gitu. karena juga tuntutan mata kuliah kan, jadi kayak overload mungkin. Oh, saking overloadnya tuh Makin gimana sih banyak. cara masarinnya tuh pengen tahu gitu Kak jadinya. Iya, heeh, iya betul. Oke, tadi Kakak udah nanya, gantian aku yang tanya. Harapan Kakak masuk sekolah ekspor tuh apa sih? Jadi yang pertama itu belajar bagaimana menjadi eksportir yang baik, tentunya. Yang kedua itu Hmm? em, memperdalam juga menambah wawasan aku, juga mengasah hard skills, soft skill aku dan segala macam tentang ekspor, pemasaran, eh, terutama pemasaran digital juga. Terus yang terakhir ya menambah relasi dan jaringan ataupun biasa dibilang networking. Karena networking itu jadi salah satu hal yang utama yang harus dimiliki oleh eksportir untuk melakukan kegiatan ekspornya, gitu kan. Jadi Oke, kayak saling bantu membantu gitu. oke. Kan tadi Kakak nyinggung nih Kalau soal, Kakak ya, nyinggung soal apa ya? Apa ya, relasi. Aku juga termasuk yang utama itu relasi karena yang kita tahu sekolah ekspor itu ada 500 mahasiswa, itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Ditambah lagi kita ekspor, ya, iya, otomatis ke luar negeri. Itu makin banyak relasinya karena penting buat kita eksportir kalau kita punya banyak jaringan gak sih Kak? Karena buat iya masyarakat betul. banyak ya, makanya dari itu kayak itu salah satu utama dan kedua itu mungkin ilmu kakak jangan bingung tadi skill itu juga bener karena di ekspor tuh udah ngejelasin banyak banget skill aspek-aspeknya tuh ya kak. Nah makanya itu kayak oke, kita belajar ilmu yang baru selain marketing kita juga belajar tentang apa ya, relasi yang banyak gitu. Oke, dari aku itu. Dan satu pertanyaan lagi kak, yang ketiga aku contek dulu. rencana Oke. rencana bisnis kakak, rencana ataupun kayak yang udah produk ada gitu buat sekolah ekspor tuh apa? Jadi
yang kayak aku bilang sebelumnya karena, jurusan aku itu overload produk, satu dari produk itu yang akan aku kembangkan lebih jauh setelah mengikuti sekolah ekspor, gitu. Kalau Friska sendiri gimana? Oke. Udah ada rencana bisnis belum setelah program ini selesai? Oke, untuk rencana masih angan-angan gitu loh Kak, masih kepikiran. Kan aku nyari nih produk apa sih sampai mikir jauh, sampai pusing. Ternyata jauh-jauh ada di depan muka aku, di depan rumah aku itu UMKM Kakak. Aku nyari jauh-jauh ternyata depan rumah. Wis, ya udah deh. Itu kayak salah satu produknya tuh kayak bantal gitu Kak. Aku mau rebranding gitu loh. Nah, mau rebranding orang apa nanti yang kita belajar tentang riset pasar ya kayak. Nanti cari tahu juga nih kayak Iya. bantal itu cocoknya ke negara mana. Nah, bantal itu cocoknya ke tempat mana sih? Jadi aku mau nyari tahu gitu loh. Kak. Dari aku sih itu aja. Oke, Oke. oke. Oh, Terima berarti kayak kasih. bantuin UMKM lah ya? Betul. Bantu UMKM. Karena Oke. kemarin juga disinggung kayak boleh dua produk gak? Kalau bisa dua produk boleh, tapi misalkan produk yang pertama itu bisa di branding dulu baru produk kedua. Itu sih Kak. Oke, karena malam ini sudah di akhir dan sudah malam Kak, dan sudah di sesi Iya. akhir, jadi aku mau ucapin terima kasih buat Kak Siti yang udah nemenin diskusi kita malam hari ini. Semoga kita bisa Iya, makasih menyelesaikan juga. tugas dengan baik ya Kak ya. Dan semoga kita Amin. memberikan nilai bagus. Dan kita bisa memajukan UMKM yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Bye-bye Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.